Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini teman-teman saya akan eh, memberitahu atau mengajarkan step-step bagaimana cara membuat peta geologi dengan titik koordinat yang kita inginkan. Nah, yang pertama-tama teman-teman kita harus mendapatkan titik koordinat yang kita ingin plotkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Avenza untuk titik koordinatnya. Nah, kalau misalnya secara default Avenza ini dia langsung ada titik koordinat seperti ini ya. Nah, tapi teman-teman jangan kebalik ya. Kalau misalnya titik koordinat yang Avenza ini, yang ini itu nanti di Excel-nya kita masukkan ke Y. Nah, yang ini ke X. Nah, ini saya ada contoh bagaimana kita masukin ke Excel-nya dulu. Jadi step dari awal pertama, kita dapetin dulu titik koordinat yang ingin kita masukkan ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke Excel. Nah, untuk Excel-nya seperti ini kira-kira. Nah, dia ada nomor X, Y. Nah, saya kasih satu aja untuk titik koordinatnya, yang X-nya 117. Nah, untuk teman-teman, saya himbaukan untuk format teksnya, formatnya, ini teman-teman kan awalnya masih general, ubah menjadi teks ya. Nah, karena ada beberapa teman-teman, ada beberapa kasus, setelah dia masih general, dia saat pakai titik, dia langsung jadi number. Nah, ubah jadi teks dulu, habis itu jadikan titik, titik-titik. Dah. Setelah kita dapat titik-titik ini, kita akhirnya masuk. Setelah itu kita save ya. Nah, kita save as, kita browse. Nah, kita cari ke tempat yang pengen kita kita masukin aja ya. Maaf. Nah, ini untuk save as step-nya, ini pastikan CSV. Nah, CSV ini yang comma delimited. Nah, CSV di sini tuh ada banyak nih, ada yang CSV UTF-8, ada CSV Microsoft inilah. Nah, habis itu CSV MS-DOS. Nah, kita pakai yang CSV comma delimited. Nah, kita save. Setelah di save, teman-teman bisa masuk ke QGIS-nya. Nah, setelah masuk QGIS, langkah pertama yang setelah kita mendapatkan meng-save si Excel-nya, pastikan semua file yang kita butuhkan itu teman-teman tahu di mana naruhnya ya. Nah, habis itu setelah buka QGIS, kita buka Open Data Source Manager. Nah, habis itu masuk ke delimited text. Setelah delimited text, kita masuk ke tempat yang kita pengen masukkan. Nah, tadi saya yang coba koordinat 3, nah yang CSV open. Nah, teman-teman, ini nanti setelah dimasukkan, nanti mungkin masih seperti ini ya. Nah, file formatnya semuanya buka dulu aja. Nah, file formatnya CSV. Nah, kalau misal teman-teman geometry definitionnya X sama Y-nya ini bukan seperti ini, tapi bentuknya seperti ini. Nah, ini berarti teman-teman ubah yang awalnya CSV jadi custom delimiters. Nah, lalu tab sama semikolonnya ini dicentang ya. Jadi tab sama semikolon dicentang. Nah, X sama Y-nya harusnya udah bisa jadi X dan Y. Nah, tapi karena kasus saya di CS udah dari file format CSV-nya sudah bisa, udah masuk keluar X sama Y-nya, jadi saya nggak perlu untuk custom delimiters. Lalu pastikan untuk number of header line-nya itu 0 ya, jangan ada 1 dan lain-lain. Nah, untuk CRS-nya ini kita pakai WGS 84 aja. Nah, WGS 84-nya yang ini juga masalah, yang penting yang 4326 ini udah oke. Ya. Setelah itu kita add. Nah, setelah kita add, kita nanti dapat satu titik. Nah, satu titik ini nanti bisa langsung diubah aja nih. Ini warnanya jadiin merah aja. Habis itu agak gedein dikit, nggak masalah. Nah, dah. Oke, habis itu scale-nya kita langsung ganti jadi 1:25.000. Setelah selesai, nah kita masukin, karena kita pengen buat peta geologi, nah maka kita perlu yang namanya eh, apa? Data geologi Kalimantan Timur. Nah, karena kita kan ada di Berau, kita masuk ke data geologi Kalimantan Timur, masukkan. Nah, masukannya itu kita perlu yang SHP.
yang SHP ya, jangan yang lain. Nah, ini SHP XML jangan pakai yang ini, pakai yang type-nya yang SHP aja. Oke, kita open, di situ kita add. Nah, nanti muncul seperti ini nih. Nah, ini geologi Kalimantan Timurnya taruh aja ke bawah biar kelihatan si koordinatnya. Nah, di situ kita masuk ke kita masukkan lagi kan, karena di peta geologi kita pengen cukup ramai ya. Kita perlu data-data yang mensupport si geologi Kalimantan Timur ini. Yang pertama, kita pakai di pelatih, sorry, nah, di peta, dari peta administrasi kita perlu yang namanya jalan, kontur, sama sungai. Nah, untuk jalan kita pakai yang LN, yang SHP ya. Tetap untuk vektor ini kita pakai tetap selalu yang SHP filenya. Lalu yang kedua itu adalah kontur. Nah, pastikan yang dipencet jangan kolam ya Pak, atau teman-teman, karena kemarin ada teman-teman yang kliknya yang kolam jadinya aneh. Habis itu kontur, ini di trail klik, habis itu lalu kita masuk ke sungai yang AR, ini dia, sungai yang AR. Nah, kalau perbedaannya AR sama LN itu apa? Nah, yang AR itu dia tuh ada sedikit volumenya, maksudnya ada lebarnya, jadi lebih agak besar, jadi bisa menampilkan seberapa besar daerah itu atau sungai itu yang benar-benar terjadi atau ada di lapangan atau terjadi di dunia kita ya. Di situ kita masukin sungai AR. Oke, kita open, kita add. Nah, kita nanti masuk jadi ini ya, seperti ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke kita geologi Kalimantan Timur. Nah, masuk ke properties, kita pengen ke labelin si geologi Kalimantan Timurnya. Nah, pertama kita kan pengen tahu nih di daerah sini tuh geologi apa, formasinya apa aja. Nah, kita masuk ke single label, value-nya ganti jadi formation. Nah, kita apply aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada dua ya, ada endapan aluvium sama formasi latih. Nah, karena itu kita pengen ubah warnanya sih, kan ini masih warna pink semua ya. Kita pengen jadi ngesimbologi atau kita pengen beda-bedain yang formasi latih apa, yang endapan aluvium apa. Nah, untuk single kan setelah itu kita masuk ke simbologi. Nah, di simbologi ini masih single simbol ya. Kita jadi categorize, value-nya ubah jadi formation karena itu yang kita ingin ubah. Habis itu classify. Nah, nanti ada banyak. Nah, kita cari yang endapan aluvium sama formasi latih aja. Nah, endapan aluvium. Nah, untuk warna itu tidak ngasal ya, karena ada beberapa sumber atau kita berformatnya pada si peta geologi regional. Nah, peta geologi regional ini kalau misalnya endapan aluvium itu warnanya abu-abu. Nah, untuk abu-abu sebenarnya ada RGB-nya, tapi yang penting warna abu-abu dulu ya. Nah, habis itu kita ke formasi latih. Formasi latih itu warna hijau. Oh, warna hijau deh, udahlah. Oke. Yang penting warna hijau, tapi jangan terlalu tua. Udah, kita apply. Nah, kita sudah dapat si formasi-formasinya. Nah, lalu kita ke sungai. Nah, sungai itu warnanya biru ya, tapi birunya jangan biru tua, jadi biru muda aja. Nah, di situ birunya agak ini aja. Nah, oke. Kita apply. Nah, biru seperti ini aja cukup. Habis itu untuk kontur. Nah, untuk kontur ini warnanya hitam. Habis itu width-nya kita jadi 0,2 aja. 0,2, 0,3 nggak masalah. Yang penting jangan terlalu tebal ya, teman-teman. Habis itu kita apply. Kita oke. Nah, untuk kontur ini bisa langsung kita labelin aja. Karena kita pengen tahu kontur ini kan mewakili bagaimana ketinggian atau elevasi dari sekitar peta itu. Nah, kita labelin single label. Nah, untuk value-nya kita ubah jadi 6 OBJ. Jadi dari awalnya simbologi itu langsung ke label aja, nggak masalah, langsung 6 OBJ. Nah, ini sebenarnya untuk teksnya atau fontnya dan lain-lainnya itu terserah teman-teman ya. Kalau saya langsung aja default aja, karena kita
pengen belajar aja dulu ya. Kita apply. Nah, kita langsung tahu daerah-daerah sekitar kita tuh berapa-berapanya. Nah, kalau kita lihat di daerah titik koordinat kita, kita masuknya ke elevasi 25 ya. Nah, habis itu terakhir itu jalan. Jalan ini kita masuk ke simbologi lagi. Nah, untuk jalan itu warnanya merah ya, teman-teman. Ubah jadi merah. Di situ width-nya kita ubah jadi 0,5 biar agak tebal sedikit ya. Kita apply. Nah, deh. Ini oke. Nah, oke. Ini sungainya taruh di atas sana aja ya, biar nggak terpotong sama si kontur-kontur ini. Oke, oke. Oke, setelah masuk seperti ini udah jadi peta geologinya dengan data-data yang kita pakai itu ada sungai, kontur sama jalan. Nah, setelah itu eh, si kita pengen layout langsung ya. Kita layout, kita pencet ini. Kita pencet layout. Habis itu dari ini nanti muncul seperti ini. Ada new from template. Nah, ini create aja dulu ya, teman-teman. Create langsung jadi peta geologi Beraucol. Nah, ada kita geologi HO Beraucol. Kita oke. Habis itu kita masuk ke ini. Ada tulisan add map di bawahnya add 3D map. Bentuknya kayak kain gitu ya, kayak kain kelipat. Terus tuh di atasnya yang penting ada yang gambarnya, yang add picture. Add map kita klik, kita tarik ke bawah bentuk setengah lebih sedikit. Nah, ini untuk rendering. Nah, setelah rendering, teman-teman pastiin scale-nya nih jadi 25.000. Nah, untuk scale-nya ini sebenarnya kebutuhan teman masing-masing ya. Tapi untuk memperlihatkan si endapan aluvium sama daerah sekitarnya, saya mengambil 25.000. Nah, oke. Kita use project CRS-nya, kita pakai 50N. Karena untuk posisi lengkapnya si Braukol atau di HO Braukol itu adanya di WGS UTM 50N. Nah, ini cari taunya dari mana? Pertama, kita bisa lihat di UTM Zone Indonesia yang ini aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk Kalimantan Timur kita kan di sini kan jadi pakainya 50N. Oke. Nanti sesuaiin aja sama teman-teman beradanya di mana. Biasanya kalau teman-teman yang di Jawa itu ada 48, 49, dan 50. Oke. Kita lanjut ke guysnya. Nah, setelah ini kita udah buat si petanya. Lalu kita pengen buat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contohnya aja. Nah, ini contohnya. Nah, habis itu kita pengen ngebuat si grid. Nah, pertama teman-teman scroll ke bawah sedikit. Nah, nanti akan muncul itunya grids. Nah, grids ini nanti ada plus, minus, ke atas, ke bawah. Ini plus aja dulu. Gridsnya ubah, modify grid. Nah, dari ini gridnya ini solid, nggak masalah. Untuk intervalnya kita ganti ke cm. Nah, untuk XY-nya kita ubah jadi 2 dan Y-nya 2. Nah, ini biar lebih rapi aja ya. Nah, setelah ke grid, nanti kita turun ke bawah. Draw koordinatnya ini kan masih uncentang, dicentang dulu. Ubah ini jadi desimal, jadi degree minute second. Nah, ini di left ini yang horizontalnya jadikan vertical ascending dan right-nya jadikan vertical descending. Nah, ke bawah lagi. Nah, distance from map-nya ini kita pengen biar agak ada ruang dia. Kita jadiin jadi 3 atau 4 boleh. 4 oke lah ya. Di situ kita coordinate precision-nya jadiin 1 biar nggak terlalu nabrak. Oh, ini 5 nih, nabrak nih. Nah, ini begini aja. Sip. Nah, ini udah petanya seperti ini untuk grades-nya. Nah, habis itu kita pengen buat kotak yang seperti ini ya. Kotak seperti ini.
kita buat pakai add shape di sini. Ini kayak ada segitiga bulat kotak ya, hijau, merah, biru. Nah, ini add rectangle. Rectangle ya artinya kan tambahkan kotak ya. Nah, tambahkan kotak sedikit aja segini. Oke. Habis itu teman-teman kita kalau misalnya lihat di sini ini kita fakultasnya kita apa? Nih, untuk menambahkan apa? Menambahkan teks, teman-teman bisa pencet yang ini yang ada kan tulisannya T, add label, terus klik aja ke bawah. Nah, ini in Institut Teknologi Sains Bandung. Oke. Ini saya contoh aja biar mantap. Penting teman-teman juga butuh nambahin apa si logo ITSB-nya ya. Logo kemana ini? Nah, ini teman-teman pentingnya buat menempatkan file-filenya lebih rapih ya. Fix. Sudah lah, yang penting harus ada logonya ya teman-teman. Nah, habis itu kita pengen ada yang namanya disekat atau ada pembatas ya. Nah, untuk menyekatnya atau pembatasnya, teman-teman pencet yang ini, yang di bawahnya ada kayak anak seperti add arrow. Ini bawahnya ada add note item. Add note item ini add polyline. Setelah add polyline, kita klik. Nah, kita pakai untuk ngelurusinnya pencet shift aja teman-teman bisa. Pencet kiri sekali, klik kanan habis itu. Nah, nanti bentuk seperti ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen lebih enak, ini mapnya ini di lock aja dulu. Habis itu kita copy ininya, siapa namanya, si garisnya. Kita copy si garisnya, kita paste karena kita butuh beberapa kan ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh 6. 3, 4, 5, 6. Oke. Kita taruhin aja dulu di sini. Oke, nanti dirapihin gampang lah. Oke, setelah itu kita pengen nambahin nama peta geologinya. Tambahin, jadi peta geologi PAO Berongkon. Nah, oke. Setelah seperti ini nanti teman-teman rapin aja ya. Nanti sesuaikan aja sama kebutuhannya teman-teman. Ada ini aja dulu. Oke, habis itu kita butuh skala. Nah, untuk skala dan lain-lainnya, pertama kita add north arrow-nya dulu, biar kita tahu kemana arah utaranya. Habis itu ke skala. Nah, kita pakai skalanya kan 1:25.000 ya. Pakai teks aja nggak masalah. Skala pakai 1:25.000. Oke. Oke, skala 1:25.000. Lalu teman-teman masuk ke ini add scale bar. Add scale bar kita pakai aja centang gini. Nah, ini udah sesuai sama si skalanya ya. Nah, untuk perbandingannya, jadi satu titik segini ini mewakili satu grade ini. Nah, habis itu karena kita pengen agak ini. Nah, teman-teman pastikan untuk kan kita pengen ke sampingin sedikit ya. Nah, ini add segmentnya kita naikin aja jadi 100.000.
Habis itu, nah ini karena mungkin terlalu besar ya, fontnya kita kecilin aja. Nah, udah jadi lebih rapih ya. Oke. Nah, yang penting teman-teman pastiin aja biar lebih rapih aja. Nah, ini taruh naik ke atas. Nah, yang penting kalau misalnya teman-teman tadi kan 1/25.000, nanti diubah fixed width-nya, ini diubah aja ya, 25.000 atau berapa. Nah, ini kan bentuknya meter kan ya. Tadi kan sentimeter. Nah, karena kita meter, jadinya harusnya dari 25.000 jadi 250.000. 250 turun. Karena ini kan panjang lebar, jadi 224. Hmm, Habis itu kita masuk ke legenda. Nah, untuk membuat legenda, teman-teman tinggal lihat di sini itu. Nah, di sini ada kayak kotak kuning, merah, hijau. Ini klik, habis itu sebenarnya kecil aja nggak masalah. Nanti muncul semuanya. Nah, title-nya tulis legend. Legend atau legenda nggak masalah. Legend. Habis itu kita klik si only show linked map. Nah, ini nanti biar cuma segini aja. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat kalau misalnya di sini tuh eh, apa sungainya tuh kayak sungai air 50 kau. Waduh, ini berantakan sekali. Nah, teman-teman ubah aja di sini ya. Ini di itu aja. Ini ubahnya klik kanan yang pengen diubah, properties. Nah, di sini ada namanya source. Nah, layer namanya ganti aja jadi sungai. Nah, ini apply. Oke, nah yang bawahnya juga ini kan kontur. Kita ubah aja kontur. Hai, itu jalan. Kita ubah jadi jalan di source ya, teman-teman. Apply. Nah, ini koordinat, coba koordinat kita ubah juga deh. Jadi HO. Oke, dah. Ini saya naikin aja biar terlihat ya. Habis itu, ini kalau sudah teman-teman masuk lagi ke layoutnya ya. Nah, habis itu teman-teman di sini ada yang namanya update, auto update. Teman-teman pencet. Nah, ini pencet lagi. Nah, nanti langsung berubah semuanya. Oke. Ini setelah itu ini kan udah legendanya sudah. Setelah itu kita butuh diagram lokasi. Untuk diagram lokasi ini saya kecilin dulu ya. Cara ngecilin ya, teman-teman masuk ke format editing. Ini teman-teman kecilin aja nih. Misalnya 12, itu 10. Saya turunin 22 ya semuanya. Oke, udah. Oke. Setelah itu teman-teman kan perlu pembuatan yang namanya si diagram lokasi. Nah, teman-teman, pertama sebelum kita masuk ke si diagram lokasi, teman-teman harap untuk klik ini untuk nge-lock si petanya biar kita nggak berubah-berubah si petanya. Nah, nanti kalau misalnya udah di lock, kita jadinya nggak perlu mikirin si petanya berubah-berubah lagi ya. Udah, kita naikin dikit. Oke, nah setelah itu teman-teman masuk ke sini. Nah, teman-teman add group. Nah, add group ini taruh nanti di paling atas ya. Taruh paling atas. Habis itu namanya si nama ini kita tarik dari atas ke bawah sampai sungai. Kita tarik ke grupnya. Jadi kita
tarik ke atas ke grup, ke ujung, jangan ke sininya banget ya, ke agak sini. Nah, biar jadi satu grup. Habis itu kita uncentang, kita butuh si titik koordinatnya ya. Kita duplicate layer aja. Nah, ini properties kita ubah namanya, kan masih copy ya, kita oke. Ini nanti teman-teman keluarin aja. Nah, jadi biar ada sendiri. Habis itu kita add group satu lagi. Nah, teman-teman pencet kanan, ini ada add group ya. Nah, add group, habis itu si titik koordinat keduanya taruh di bawah. Ini uncentang. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan yang namanya si di Berau itu ada namanya administrasi kecamatan, karena kita pengen nentuin bahwa di daerah sini tuh kita tuh titik koordinat itu ada di kecamatan apa. Nah, ini SHP, klik di open, ini di add aja. Nah, nanti bentuknya masih satu warna doang ya. Nah, teman-teman masukin di grup kedua. Nah, masukin ke grup kedua. Nah, ini yang titiknya kalau bisa di atas ya, biar kelihatan. Nah, sebelumnya teman-teman langsung klik kanan ke properties, ke simbologi. Nah, colornya yang lain itu ubah jadi warna silver biar tidak terlalu mencolok ya. Warna silver. Satu oke. Nah, teman-teman klik kanan. Nah, di sini ada open attribute table. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih daerah kita tuh daerah mana ya. Nah, habis itu kita masuk ke properties lagi, masuk ke labels. Nah, ke single labels. Nah, di value ini ubah jadi num obj. Habis itu apply. Nah, kita berarti tahu ya kita ada di Tanjung Redap. Nah, setelah kita tahu di Tanjung Redap, mungkin karena kalau misalnya seperti ini tidak terlalu nyata ya, mungkin kita perlu si sungainya ya. Kita bisa tambahin aja lagi sungai yang AR. Nah, ini dia sampai AR. Oke, kita add aja. Nah, biar kelihatannya teman-teman yang di daerah sana juga tahu lah di sana tuh emang ada sungai ya. Kita apply yang tadi. Nah, udah. Nah, nih kayak bentuknya seperti ini ya. Nah, ini karena kita tahu, kita ubah jadi WGS84 aja ya. Ini kita taruhnya, sama naruhnya, pengen naruhnya klik ini ya. Kita harus taruhnya yang kita tahu. Di pelatihan aja kalau saya studi. Oke. Nah, ini nanti muncul seperti ini ya. Nah, Tanjung Redapnya teman-teman, ini ubah jadi warna kuning. Oke. Nah, ada. Biar warnanya lebih beda ya. Ya, setelah seperti ini, teman-teman. Nah, ini warnanya udah berubah jadi kuning. Nah, ini kalau berubah lagi, teman-teman kembali lagi ke sini. Dicentang dulu ini, diancentang grup 2. Habis itu teman-teman naik turunin. Nah, nanti berubah ya. Sebelum kita pengen nge-save, kita klik lock layer, save for layer. Habis itu yang ini juga lock style for layer. Nah, kita seperti ini aja. Oke. Saya itu pastikan untuk dikunci untuk keduanya. Nah, ini masih belum rapih, dirapin aja dikit. So kita save as template, save project, terus habis itu export as image. Jadi 600 dpi. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, yang penting kalau biar pengen nggak berubah, teman-teman ingat, nah ini teman-teman dikunci dulu, habis itu lock layers, ini juga,
text layer, logs layer. Jadi dua-duanya harus di lock. Nanti kalau nggak di lock nanti berubah ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.